lagi dengan kami dan aku sendiri Rizky dan teman saya. Dan saya Abraham. Di sini kami akan mengadakan podcast ya, salah satu program dari kami Syiar, yakni temanya adalah problematika pemuda Islami di zaman milenial. Dengan bersama kita yang sudah ada di sini narasumber kita kali ini Mas Rafki. Gimana Mas? Apa kabar Mas? Ya, kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Kesibukannya sekarang ada apa Mas? Untuk kesibukan sih, aku sendiri lagi dapat amanah di Sani, lagi sundit sebagai kabit humas. Terus yang lain paling penelitian ya, hari-hari di lab. Ya ngajar penelitian lah sampai selesai gitu. Ya doain aja ya, semoga Tapi dikit lagi ya Mas ya. Semoga tahun depan ya minimal semester depan lah ya. Amin ya Mas, semoga semuanya lancar ya. Amin. Finish. Amin. Oke Mas, kan sekarang kan kita lagi mau bahas tentang pemuda Islami, di mana pemuda Islam kan di mana tombak perjuangan dari Islam itu sendiri kan. Nah, dari Mas sendiri ya, kira-kira dari sudut pandang Mas itu pemuda Islami yang baik itu seperti apa sih? Gitu. Menurut aku pribadi, mungkin teman-teman udah pada tahu ya, kalau misalnya teman-teman mungkin di mentoring dulu ya, di kimia atau mungkin di training knowledge, mungkin salami teman-teman di Al-Fikri, teman-teman udah pasti tahu yang namanya 10 muasafat ya, yang mana 10 karakter muslim ideal yang ada pada muslim gitu, yaitu mungkin dari akidah yang lurus ya, teman-teman nggak mungkin kan sebagai orang muslim tapi nyembahnya yang lain gitu segala macam. Terus juga ibadahnya pasti ibadah sesuai dengan sunnatullah ya, berarti dari Rasulullah SAW gitu. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu yang kita lakukan ibadahnya. Makanya kalau misalnya dalam sholat lihatlah seperti apa yang sholatlah seperti apa aku sholat gitu. Jadi kayak ya itulah apa yang Rasulullah laksanakan gitu. Jangan sampai yang Rasulullah ngelakuin yang A, teman-teman ngelakuin yang B gitu. Jadi saat berbolak balik gitu sih mungkin kayak ada lagi yang kayak kalau jism ya jiwa yang kuat gitu. Nggak mungkin nanti seorang muslim itu pemuda itu lemah bagaimana ngurusin umat gitu, sedangkan jiwanya lemah segala macam, dan dia nggak mau ngurusin hal-hal yang istilahnya kayak ya berdakwah, istilahnya kayak menyampaikan sesuatu yang istilahnya berdampak kebaikan ke sosial dan masyarakat gitu. Oke ya, tadi udah dijelasin juga sama Mas Safi ya, muslim yang baik itu adalah orang pemuda-pemuda yang menjalankan perintah-perintahnya dan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, dari Mas sendiri kira-kira gimana sih cara kita itu agar tetap bisa istiqomah gitu Mas? Ya, sekiranya masih tetap di ajaran-ajaran Rasulullah itu. Karena kan memang tiap waktu kan keimanan kita kan kadang turun gitu kan, kadang naik, kadang lagi iman-imannya, tapi kadang di suatu titik juga kita malas banget nih beribadah, malas banget nih sholat. Itu kira-kira dari Mas itu gimana ya bisa tetap istiqomah? Oke, ini teman-teman pernah bilang ya, omongan bilang gitu. Apa tuh Mas? Nggak sudah nggak. Nggak, maksudnya kita korelasiin aja, itu kita. Bilang itu apa sih ngomong kalau kangen itu berat ya? Apa sih? Oh iya, jangan rindu berat. Jangan rindu, Ya. itu berat. Itu juga istiqomah. Maksudnya istiqomah itu berat teman-teman. Emang gitu. Kita mau lakuin yang namanya istiqomah itu ya habit ya, itu kebiasaan. Yang namanya kebiasaan pasti kan berulang-ulang. Gak mungkin kita ngelakuin satu kali itu namanya kebiasaan, gak mungkin kan. Berarti sebuah perlakuan yang istilahnya berulang kali, gak cuma sekali gitu ya. Makanya sampai di satu fase namanya kebiasaan. Nah makanya itu istiqomah. Nah istiqomah itu rutin teman-teman melakukan sebuah kebaikan ya, istilahnya ya rutin gitu, gak cuma hari ini buat berbaik, besoknya jangan enggak gitu kan. Itu istiqomah berarti. Dan teman-teman latihan sholat terus besoknya enggak mungkin itu istiqomah gitu. Teman-teman gimana caranya teman-teman tuh sholat 5 waktu enggak bolong-bolong gitu. Itu yang paling berat ya mahasiswa, iya nggak sih? Ya nah aliman ya, dan iman itu sendiri ya sih doa yangkus, maksudnya iman itu kadang itu bertambah, kadang berkurang. Nah, bagaimana suatu fase itu iman itu bertambah? Jadi Yazid bin Ta'ah
teman-teman, iman itu bertambah ketika melakukan ketaatan. Nah makanya kalau misalnya aku bilang bagaimana sih caranya biar kita istiqomah segala macam, ya mungkin dari diri kita sendiri gitu ya, atau mungkin dari lingkungan aja sih. Bagaimana teman-teman di kampus gitu ya. Kalau misalnya teman-teman berharap istiqomah, tapi teman kalian adalah orang-orang yang istilahnya jauh dari agama, jauh dari Islam gitu. Mungkin dari teman-teman sendiri nih, bagaimana cara milih teman? Sebenarnya nggak ada masalah kok. Teman-teman mau teman sama nonis kayak teman sama apa? Sebaiknya teman-teman punya orang yang istilahnya reminder pribadi, entah itu mungkin secara sholat, segala macam gitu ya. Minimal sholat yang wajib aja deh, 5 waktu gitu. Fulan, teman-teman, iman itu bertambah ketika melakukan ketaatan. Nah makanya kalau misalnya aku bilang bagaimana sih caranya biar kita istiqomah segala macam, ya mungkin dari diri kita sendiri gitu ya, atau mungkin dari lingkungan aja sih. Bagaimana teman-teman di kampus gitu ya. Kalau misalnya teman-teman berharap istiqomah, tapi teman kalian adalah orang-orang yang istilahnya jauh dari agama, jauh dari Islam gitu. Mungkin dari teman-teman sendiri nih, bagaimana cara milih teman? Sebenarnya nggak ada masalah kok. Teman-teman mau teman sama nonis kayak teman sama apa? Sebaiknya teman-teman punya orang yang istilahnya reminder pribadi, entah itu mungkin secara sholat, segala macam gitu ya. Minimal sholat yang wajib aja deh, 5 waktu gitu. Fulan ntar sholat ya, gitu, segala macam. Kayak gitu segala macam yang ngajak gitu. Ya mungkin dari lingkungan. Atau mungkin, nah kalau misalnya iman itu berkurang, itu ketika apa? Maksiat. Makanya kalau misalnya ada teman yang ngajak maksiat, pasti ya mau nggak mau ya pasti kita udah terjerumus dalam hal itu gitu. Gimana caranya? Ya kita istiqomah dengan hal kebaikan, sedangkan kita posisinya adalah bermaksiat segala macam. Nggak mungkin dong gitu segala macam. Nah makanya mulai dari diri kita sendiri dan lingkungan. Carilah lingkungan yang sebenarnya punya yang punya kapabilitas yang sebenarnya punya menarik kita untuk selalu mendapat kebermanfaatan, kebaikan segala macam, minimal gitu. Hal yang wajib ya, yang Allah yang wajibkan pada kita sebagai umat Islam, sholat, apalagi puasa, Ramadan, segala macam lagi. Itu aja sih minimal yang wajib dulu aja sebelum teman-teman melakukan sesuatu yang lainnya. Oke Mas, saya mau tanya ya, yang dibicarakan Mas itu sebuah kebenaran dan fakta, tapi kedua hal itu saja tidak cukup bagi seorang muslim di era milenial ini untuk mempertahankan keimanannya. Nah, yang ingin saya tanyakan, berikan satu prinsip kepada kita semua, kaum muslim di era milenial ini, yang mempunyai hati seperti kita tahu ya kalau nggak semulus itu gitu, ada hawa nafsu yang di dalam diri kita gitu. Jadi kayak karena berpatokan itu, kayak contohnya misalnya besoknya sekarangnya maksiat gitu. Jadi pemikiran dia tuh kayak buat apa saya sholat, saya aja masih maksiat gitu. Jadi kayak kalau misalnya saya sholat itu pasti juga nggak diterima. Nah kayak gitu maksudnya kasih satu prinsip gitu kepada kita semua agar maksudnya nggak gitu loh, kayak Allah itu rahmatnya kan seluas alam semesta gitu. Jadi kayak misalnya ada contoh pemuda ya, seorang pemuda dia tuh udah sering bermaksiat, terus anggapannya dia tuh maksiatku udah banyak nih, terus buat apa sih aku berbuat kebaikan gitu, toh maksiatku nggak akan hilang juga gitu. Nah dari maksud dia kiranya ada nggak sih gitu prinsip yang bisa kita pegang gitu, yang kiranya bisa menguatkan kita, ya Allah itu maha pemurah gitu. Maaf gitu. Berat ya, sebenarnya. Dari aku sendiri mungkin ya, di kelas sendiri itu mungkin pasti banyak hal yang istilahnya nafsu itu ya mungkin kayak pengen ini itu ya istilahnya jauh dari Allah gitu, pasti lah gitu, kelas sendirian gitu. Nah yang aku bisa pegang bahwasanya sekarang ada Allah itu maha terima taubat teman-teman. Allah seberat apapun maksiat teman-teman lakukan, Allah terima taubatnya gitu, Allah terima taubatnya segala macam. Ya, jadi ketika teman-teman berharap, kalau misalnya udah beranggapan aku bakalan udah maksiat nih, terus juga nanti nggak terima. Ingat teman-teman, Allah tuh penerima taubat. Jadi ketika teman-teman melakukan sebarang apapun maksiatnya, kecuali ini ya, syirik itu adalah itu kayak syirik yang besar, istilahnya akbar, yang mana udah nggak percaya Tuhan lagi, ya itu mungkin nggak percaya Allah lagi maksudnya. Nah itu udah di luar koridor, itu mungkin bisa dibilang itu udah
syirik akbar ya sebenarnya nggak bisa diampunin gitu, kecuali ya mungkin ada beberapa syarat tentunya. Tapi kalau misalnya hal yang kecil, saya kalau misalnya cuma minum segala macam, terus apalagi ya itu kalau misalnya selagi teman-teman masih bertobat, insyaallah diterima gitu. Makanya di rahmatan lil alamin, rahmat sebagai semesta alam gitu. Bahwasannya jangan sampai teman-teman berprasangka bahwasannya Allah tuh udahlah, kalau misalnya aku udah jelek, ya udah aku jelek aja seterusnya gitu segala macam. Jangan teman-teman. Makanya Allah itu bersama dengan prasangka hambanya. Kalau misalnya prasangka hambanya jelek, ya Allah bakal ngasih jelek teman-teman gitu. Makanya di sini kalau itu yang penting ya, pertama ya karena di lingkungan tadi ya, lingkungan bagaimana teman-teman di lingkungan segala macam. Nah kalau cuman prinsip adalah kayak gini, kalian maksiat ya taubat gitu ya, karena gimana yang namanya apa ya, manusia itu dilahirkan misalnya punya nafsu ya, punya apa namanya istilahnya apa ya, kalau misalnya ya taubat gitu ya, karena gimana yang namanya apa ya, manusia itu dilahirkan misalnya punya nafsu ya, punya apa namanya istilahnya apa ya, kalau misalnya malaikat kan diciptakan karena memang ada ketaatan terus ya segala macam, dan dia nggak punya nafsu malaikat. Nah gitu. Kalau misalnya iblis namanya dia punya nafsu doang segala macam. Manusia itu dua-duanya. Nah itu bagaimana kecenderungan itu tuh ya tergantung kita bagaimana ya kita melalui lingkungan segala macamnya. Makanya ketika teman-teman berbuat maksiat, ingat balik lagi gitu. Ingat Allah itu menerima taubat dan sesungguhnya maksudnya dan Allah juga bersama pasang hambanya. Ketika teman-teman udah ya apa namanya berbaik sangka terhadap Allah, ya Allah juga berikan pasangan baik itu tersebut kepada hambanya gitu. Maka jangan sampai, dan heran ya ketika teman-teman jangan sampai lah udahlah aku kayaknya udah kayak gini aja terus sampai akhir nanti gitu ya, karena gini teman-teman, dalam sebuah hadis ya, hadis Arba'in An-Nawawi, aku coba kutip ya, bahwasanya dalam ala wa inna fil jasadi bukan ya apa ya setelahnya, bahwasanya ada seorang hamba bahwasanya di akhir hayat selama hidupnya dia itu melakukan amal kebaikan, dan pada akhirnya apa namanya jarak antara dia dengan kematian itu atau mungkin di apa namanya cuma satu hasta doang antara kematian sama neraka kalau nanti mungkin bisa diperbaiki aja ya. Inti konsepnya gitu. Nah, tapi pada akhirnya di akhir hidupnya dia melakukan apa? Maksiat segala macam. Makanya Allah apa namanya masukkan dia dalam neraka gitu teman-teman. Nah, ada sebaliknya lagi. Dan pada dulunya di akhir dia dalam kehidupan dunia dia melakukan maksiat, mungkin kayak bisa dibilang wah dulu kan kayak gak bener lagi hidupnya gitu selama mahasiswanya dia kayak gini, terus segala macamnya kayak istilahnya udah gak bener apa sama orang tua dia udah durhaka segala macam. Tapi di akhir hidupnya gimana? Maksudnya dia melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan-kebaikan, istilahnya yang mengakibatkan dia masuk ke dalam surga. Itu yang makanya di sini aku coba sampaikan. Jadi nggak ada tuh faktor penentu ketika teman-teman mau maksiat di awal. Kalau mau maksiat sampai akhir ya monggo, itu kan pilihan teman-teman gitu ya. Berarti teman-teman udah milih untuk masuk ke neraka sendiri segala macam gitu. Nah itu makanya jadi nggak ada yang patokan ya ketika teman-teman udah maksiat sekarang besok maksiat lagi, enggak gitu. Makanya kalau teman-teman ingat maksiat segera taubat gitu. Karena kita nggak tahu kapan yang nggak apa dari ajar kita tuh kapan menyebutnya kapan nggak tahu gitu. Ketika kita langsung aja gitu, kita namanya manusia gitu, namanya nafsu segala macam nggak bisa kontrol, apalagi iblis salah satu musuh terbesar kita gitu segala macam, apalagi kita sendirian. Sedangkan kita bersabar aja, mungkin bareng-bareng aja kita mungkin masih bisa diganggu iblis gitu. Yang mungkin di suatu majelis tiba-tiba kita pengen keluar aja gitu, apa nih majelis apa nih ilmu gitu kan, kayak denger apa aku kan malas gitu, pergi ke kamar mandi ya nonton atau apa gitu, pegang HP segala macam bisa aja kan, apalagi di lingkungan yang baik loh, apalagi sendirian gitu. Iya benar, gitulah gitu. Makanya ketika teman-teman melakukan maksiat segeralah bertobat, karena Allah maha menerima taubat. Guys, teman-teman Al-Fitri ya, seperti kata Mas Rafki tadi bahwa ketika kita melakukan suatu maksiat ya,
kita itu harus berpikir positif ya, bahwasanya Allah itu senantiasa akan mengampuni tobat kita kapanpun dan seberapapun banyak dosa kita yang kita lakukan selama ini, selama kita masih ada keyakinan dan pikiran positif ya, bahwasanya Allah akan menerima tobatan kita, dan itu aku yakin bahwasanya itu akan diampuni oleh Yang Maha Kuasa. Berarti teman-teman ketika tahu Allah waktu mengampuni taubat, teman-teman semena-mena nih buat persidangan. Ya, karena kita nggak tahu ajar kita tuh maksudnya ya anggaplah kita emang lagi benar-benar kayak wah lagi futur banget, mungkin dikelola oleh nafsu segala macam, tapi jangan sampai-sampai teman-teman semena-menanya lah gitu. Besok lagi kan Allah menerima taubat gitu segala macam, gitu. Janganlah gitu. Karena ya siapa tahu ketika teman-teman melakukan maksiat itu terakhir. Oke Mas, luar biasa ya Masya Allah. Lanjut ya Mas ya. Kan tadi Mas Rafki bilang bahwasanya lingkungan yang baik itu akan mempengaruhi keimanan kita. Nah, semisalnya in case bahwasanya kita udah ada lingkungan baik nih, tapi kita kaitkan dengan zaman milenial tadi ya, di mana semua informasi dan globalisasi itu ada. Nah, kita udah lingkungan baik nih, tapi tontonan kita, sosial media kita dan sebagainya yang ada di HP kita itu menginfluence kita hal-hal yang buruk gitu, atau budaya-budaya asing yang sekiranya itu bertolak belakang dengan keislaman. Nah, menurut Mas Raffi sendiri sebagai pemuda Islami ya, itu tindakan kita itu yang sebaiknya seperti apa agar kita itu tidak terpengaruh oleh yang dari luar itu, budaya-budaya luar dan pengaruh-pengaruh luar yang dari medsos contohnya. Karena kan globalisasi ini kan semua info dari luar itu kan masuk secara brutal ya, bisa dibilang. Apa tuh salah satu contoh globalisasi? Contoh ya, misalnya ya kayak propaganda gitu, kayak misalnya kayak misalnya contohnya ada ada seorang ustadz ceramah, terus dia itu kayak dipotong-potong gitu ceramahnya, jadi kayak membuat orang itu miskonsepsi gitu. Jadi kayak bisa memecah belah umat gitu loh. Contohnya itu sih. Oke, sebenarnya dalam konsep apa ya, Islam itu ada yang namanya tabayun. Tabayun dimana teman-teman itu nggak cuma menerima informasi doang, tapi juga tabayun. Ini benar nggak? Jadi itu gitu. Apakah itu valid kah? Yang menjadi permasalahan adalah ketika teman-teman menerima informasi dan meneruskan gitu. Oke, cukup kita yang menerima informasi, kita tabayun dulu apakah ini benar dan segala macamnya. Jangan sampai informasi-informasi yang apapun itu ya, dari luar negeri segala macam, apalagi yang marak lagi Palestina gitu ya, yang dituduh sebagai Hamas, antara Hamas yang istilahnya sebagai Zionis segala macam gitu. Ya mungkin teman-teman ya anggap wah, karena apa teman-teman? Media-media semua yang ada di sini, media-media luar internasional itu mereka beli teman-teman. Jadi nggak salah lah ketika teman-teman ini nggak salah teman-teman melihat informasi-informasi menjelek-jelekan Hamas gitu, betulnya Hamas gitu. Teman-teman nggak tahu. Nah, mungkin teman-teman juga nggak tahu konsep sejarahnya Palestina itu gimana sekarang. Mungkin teman-teman bisa pelajari terlebih dahulu sampai teman-teman bisa menginfluence orang lain. Oh ini nggak benar loh segala macam. Tadi sudah dijawab sih ya sama Mas Rafki ya. Tadi jawaban-jawabannya sangat luar biasa insightful ya bagi teman-teman sekalian. Ya. Kita udah di penghujung pertanyaan ya. Mungkin dari Bram ada yang ya, karena udah di penghujung podcast ini, ada pesan-pesan Mas pada sahabat Afikri agar menjadi pemuda muslim yang kuat akal dan iman di zaman milenial. Pesan-pesan buat sahabat Afikri. Sahabat Afikri ya, siapapun lah sahabat Afikri, siapapun yang mendengarkan ya, di tempat-tempat yang berada, itu cuma berpesan bahwasannya tadi berkaitan dengan pemuda, aku juga berusaha mengutip juga bahwasannya tadi mengenai istiqomah juga tadi, bahwasanya istiqomah itu sulit dan sulit banget. Kenapa? Karena balasannya surga teman-teman. Saking beratnya itu balasannya surga gitu. Gak mungkin kan kita berleha-leha ataupun istilahnya emang segampang itu mendapatkan surga kan enggak gitu. Makanya istiqomah itu sulit teman-teman. Bagaimana stagnan ataupun menjalankan kebaikan-kebaikan ataupun menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW itu menjadikan kebiasaan itu sangat-sangat sulit teman-teman. Makanya di sangat sulit karena balasannya kebaikan, balasannya surga teman-teman. Maka di sini memang
sulit ya gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman kesulitan untuk mencari untuk istiqomah atau dalam kebaikan, maka carilah lingkungan apa? Lingkungan yang mengingatkan, bukan lingkungan yang mengajak ke kemaksiatan teman-teman. Makanya di sini jangan pernah berpikir bahwasannya aku dulu melakukan maksiat ini sebesar apapun, karena kita nggak menjamin bahwasannya dulu kita jahat, besok kita belum bisa menjamin bahwasannya besok kita jahat lagi, enggak bahwasannya. Maka di sana kalau misalnya bahwasannya kita sadar bahwasannya kita dulu pernah melakukan maksiat, sampai sekarang kita masih melakukan maksiat, udah sadar, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan, karena kita sadar, pasti sadar gitu teman-teman. Makanya di sini cari lingkungan sebaik-baiknya, lingkungan yang mengajak kebaikan, lingkungan yang mengajak kemanfaatan buat orang lain gitu ya. Nah, salah satu yang kita bisa dapatkan lingkungan khususnya di aktivitas di dunia gitu ya. Maka joinlah gitu ya. Mungkin teman-teman bentar lagi nih gitu ya, di awal Januari kali ya. Ya, bentar lagi Januari ya, saya tunggu aja gitu ya teman-teman ya. Dapatkanlah lingkungan yang baik yang saling mengingatkan ya, atau mungkin teman-teman dapat kajian, atau mungkin dapat teman-teman yang saling mengingatkan tentang kebaikan gitu. Mungkin dia itu aja ya, karena sekali lagi pekerjaanmu dulu, kemaksiatanmu dulu nggak menjamin akan nggak menjamin keburukan juga nanti ke depannya gitu. Makanya di sini kalau bisa teman-teman sudah sadar akan keburukan atau kemaksiatan yang teman-teman jalankan sekarang ataupun dahulunya, maka berbenah dirilah dan lakukanlah kebaikan sebanyak-banyaknya sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya pesan dari Mas Rafki itu. Dengerin ya sahabat Al-Fikri, dengerin baik-baik bahwasanya yang paling susah itu adalah istiqomah. Dimana istiqomah itu sesuatu hal yang sangat penting dan krusial bagi seorang pemuda muslim untuk dilakukan. Dan salah satu cara istiqomah itu adalah membuat atau bergabung dengan lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik itu salah satu contoh nyatanya adalah ya Al-Fikri ini. Jadi teman-teman semuanya yang mungkin tertarik Al-Fikri, join Al-Fikri ya join lah. Kenapa enggak kan ya? Bisa dapat lingkungan yang baik gitu kan. Mungkin sekian ya teman-teman sahabat Al-Fikri sekalian, podcast yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Rafki karena telah berkenan ya menjadi narasumber pada kesempatan kita kali ini. Semoga Mas Rafki bisa diberikan kebaikan, bisa diberikan kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitasnya, dan semoga segera ini ya kelar. Amin. Makasih teman-teman ya. Semangat buat teman-teman ya. Allah yang menjadikan teman-teman itu adalah ya kebaikan ya, monggo diteruskan. Ya sampai teman-teman berhenti di sini, mungkin berhenti di ketika teman-teman nggak menjabat lagi di Al-Fikri, teman-teman udah berhenti untuk mendapatkan kebaikan gitu. Jangan sampai gitu teman-teman. Ya, karena wadah kebaikan itu bukan hanya di Al-Fikri, tapi juga di luar sana. Oke, sebelum closingan kita ada jargon tagline. Oke, siap. Gimana? Nanti kalau aku sebut Al-Fikri 2023, nanti kita semua jawab luruskan hati, wujudkan mimpi. Oke, siap. Baba ya. Al-Fikri 2023, luruskan hati, wujudkan mimpi. Oke. Sekian ya teman-teman Al-Fikri, sahabat Al-Fikri, podcastnya. Semoga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian dan bisa menjadi amalan yang baik bagi teman-teman sekalian. Kami, aku, Rizky, dan teman aku Bram, kami pamit undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.